Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Miss Google dan kali ini kita akan belajar bersama Learn English Grammar with Miss Google Part 1. Nah, pada bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang the 8 part of speech atau ada 8 bagian dari speech. Yang pertama adalah noun atau disebut juga dengan kata benda. Nah, teman-teman, noun atau kata benda adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan orang, hewan, benda, tumbuhan, tempat, atau sesuatu yang dibendakan. Atau dengan kata lain bahwa setiap kata yang menunjukkan orang, hewan, tumbuhan, benda atau sesuatu yang dibendakan itu disebut dengan noun. Misalnya aja, dog, horse, apple, potato, river, lake, pencil, Surabaya, London, etc. Nah, sebenarnya fungsi dari noun ini apa sih, Miss? Oke. Functions of nouns, jadi ada dua di sini ya. Function of nouns itu sendiri ada dua ya. Yang pertama adalah sebagai subject suatu kalimat atau as the subject in a sentence. Yang kedua adalah sebagai objek dalam suatu kalimat atau as the object in a sentence. Oke, contohnya as the subject in a sentence, Linda is a student. Linda adalah seorang pelajar. Nah, di sini Linda adalah kata benda dan fungsinya sebagai subjek. Untuk as the object in a sentence, we buy some books. We buy some books. Nah, kami membeli beberapa buah buku. Books ya adalah kata benda yang difungsikan sebagai objek dalam suatu kalimat. Baik, jenis-jenis kata benda atau type of nouns ini ada, sorry ini bukan nouns ya, ini nouns. Kayaknya Miss harus ganti deh, ntar teman-teman pada bingung. Nah, oke. Ada 5. Pertama, concrete and abstract noun. Kemudian ada countable and uncountable noun. Ada singular and plural noun. Dan gender, terakhir ada it is. Sekarang kita akan mulai dengan yang pertama itu concrete and abstract. Ya, abstract noun. Nah, untuk concrete and abstract noun ini sendiri, ini juga terbagi menjadi ada 2. Yang pertama, concrete noun atau kata benda berwujud. Nah, ya, ini ada beberapa macam lagi dari concrete noun ini sudah terbagi lagi. Pertama, proper noun atau kata benda nama diri. Contohnya ada Laura, nama orang ya teman-teman, James, Surabaya, Jakarta, Red Sea University ya. Dan dia tidak boleh diawali dengan kata sandang. Contoh, the James is my brother. Ini salah teman-teman. Yang benar adalah James is my brother. Jadi tidak boleh ada artikel di sini di depan kata bendanya. Kemudian common noun atau kata benda umum atau biasa. Contohnya ya, yang biasa kita temui nih, cat, doctor, boy, market. Nah, ini ya kata benda yang seperti ini diawali dengan kata sandang atau bikin with article. Contohnya di sini, Larry is a doctor. I will go to the market tomorrow. Dan ada juga pada posisinya pada saat posisinya kata bendanya tidak menggunakan artikel. Contohnya, market is a crowded place. Berikutnya dari concrete noun ada material noun atau kata benda material. Ini seperti sugar, tea, water, stone, bed. Contohnya, I want to drink the water. Oke. Berikutnya dari concrete noun ini ada collective noun atau disebut dengan kata benda kolektif. Contohnya swarm, audience, team, committee. Contoh kalimatnya,
They are a team. Kemudian yang kedua, ya, bagian kedua dari concrete and abstract noun ini ada abstract noun. Misalnya ya, abstract noun ini adalah kata benda yang dia tidak berbentuk. Seperti love, kindness, government, anger, friendship. Ya. Nah, ini adalah kata benda. Berbeda ya dengan yang namanya sifat. Kayak hungry itu kata sifat. Ya. Oke, kecuali kelaparan. Berikutnya ada countable and uncountable noun. Kata benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Contohnya dari countable noun adalah there is a car under the tree. Ya, ini di sini car-nya ini bisa dihitung ya. Coba lihat di sini. A car, satu buah mobil. There are 2 cars under the tree. Nah, cars ini bendanya bisa dihitung teman-teman. Kemudian, I do not have many cars. Berikutnya, I have a lot of books. Saya punya banyak buku. Nah, di sini bendanya bisa dihitung. Contohnya satu buah mobil, 2 buah mobil, banyak buku, ya. Nah, untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung, ini contohnya adalah I bought some milk yesterday. Nah, ini beberapa milk. Milk kan nggak bisa dihitung ya teman-temannya, nggak mungkin kan? 1 tetes, 2 tetes gitu ya. Kemudian, we need a plenty of fruits. Ya, oke. Nah, untuk uncountable noun tersebut, ini juga ada beberapa kata yang bisa teman-teman pelajari. Contohnya, a bottle of milk, a cup of tea, a piece of paper, a cake of soap, a can of butter, dan a plate of rice, and many more. Dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah singular and plural noun. Singular noun ini diawali dengan artikel e atau an. Ya, it is begin with article e or an. Contohnya, there is a car under the tree. There is a car under the tree. Ada satu buah mobil. Ada sebuah mobil ya, jangan bilang satu buah. Nanti ada pula yang nyebut 1.000. Ada sebuah mobil di bawah pohon. Kemudian I bought an umbrella yesterday. I bought an umbrella yesterday. Ini adalah contoh penggunaan an. Kapan menggunakan kapan menggunakan an? Kita akan menggunakan ketika kata benda yang setelah artikel tersebut diawali dengan huruf konsonan. Contohnya C, D, ya, a book, a glass, a car, a table. Nah, sedangkan kita akan menggunakan artikel an ketika kata bendanya diawali dengan huruf vokal, seperti an umbrella, an apple. Oke teman-teman, jelas ya? Berikutnya adalah plural noun. Plural noun ini adalah, nah ini langsung aja deh kata bendanya, plural noun. Contohnya di sini ada there are 3 books on the table. Bisa diulangi teman-teman? Iya, oke. There are 3 books on the table. Ada 3 buah buku di atas meja. Nah, di sini bendanya books ini ada 3, 3, ya. Coba perhatikan perbedaan. Yang ini aja deh yang lebih gampang. I will buy 2 cars next month. Cars. Di atas ada car, di bawah ada cars. Apa bedanya, Miss? Di atas mobilnya hanya satu. A car. Jadi kita menggunakan artikel atau an karena menunjukkan bendanya hanya ada satu, teman-teman. Jika bendanya lebih dari satu, dikategorikan dalam plural noun. Maka kata benda tersebut harus diberi akhiran s di belakangnya. Contohnya book menjadi books. Car menjadi
cars. Dan jumlahnya pun lebih dari 1. 3 books. Kalau 1, a book. A car. Kalau lebih dari 1, car-nya 2 cars. 2 car. Jangan tukar-tukar, tapi 2 cars. Oke, teman-teman? Ya, 3 cars juga bisa demikian. Baik, teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi pada jenis kata benda yang gender. Aduh, Miss, ini apa lagi sih? Kok bisa ada kata benda gender, jenis kelamin? Iya, apakah kata benda itu memiliki jenis kelamin, Miss? Ya, iya ada. Oke, jadi jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka kata benda ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, teman-teman. Pertama, masculine gender and feminine. Di sini sengaja menyatukan masculine and feminine ya, teman-teman, biar lebih mudah teman-teman memahaminya. Oke, masculine and feminine. Yang kedua adalah common gender, dan yang terakhir adalah neutral gender. Masculine and feminine. Masculine gender adalah satu kata benda atau noun yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Contohnya, author. Ya, ini pengarang laki-laki. Father, ayah. King, raja. Nah, jika feminine gender itu adalah kata benda atau noun yang memiliki jenis kelaminnya perempuan. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya ada, kalau tadi laki-laki author, maka untuk perempuan authors. Kalau laki-laki father, yang perempuan mother. Kemudian queen, ya, untuk artinya ratu. Nah, berikutnya teman-teman ada common gender. Common gender adalah kata benda yang dapat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau berjenis kelamin umum. Wow, kok bisa ya teman-teman? Ya bisa. Contohnya teacher. Nah, teman-teman kan tidak mungkin mengucapkan bapak guru dengan father teacher, mother teacher, miss teacher, mister teacher. Tidak. Jadi mau guru kita adalah laki-laki ataupun perempuan, maka dia disebut dengan teacher. Kemudian friend. Nah, ada kan? Oh ya, ada miss, girlfriend. Oke, girlfriend udah beda lagi teman-teman artinya. Oke, itu bukan teman perempuan, berbeda ya. Friend, sahabat. Kemudian cat. Nggak ada kan? Oh, ada miss, cat woman. Itu beda lagi teman-teman. Jangan disatukan dengan common gender. Oke. Cat, kucing. Bird, burung. Jadi ini jenis kelaminnya bisa laki-laki, bisa juga perempuan, dan bisa juga berjenis kelaminnya umum. Yang terakhir ada neutral gender. Dari gender ya, dari gender ini ada neutral gender. Neutral gender adalah kata benda yang tidak mengenal jenis kelamin, baik dia sebagai maskulin maupun feminine gender. Nah, yang termasuk dalam neutral gender adalah semua kata benda atau noun yang termasuk dalam material noun dan abstract noun. Di sini, kata-kata benda yang termasuk dalam material dan abstract noun menunjukkan benda-benda tanpa jiwa dan tidak memiliki jenis kelamin, ya. Jadi beberapa contoh dari kata yang termasuk dalam neutral gender, ini contohnya adalah book, pencil, wine, oke, jangan sebut itu dulu. Iron, gold, table, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, jadi dapat diperoleh kesimpulan bahwa masculine gender ini dapat diganti dengan kata he atau dia, laki-laki. Kemudian, feminine gender dapat diganti dengan she, yang artinya dia. Dia untuk perempuan. Kemudian, common gender ini can be changed with he or she. Kemudian, neutral gender dapat diganti atau can be changed with it, karena dia merupakan benda. Oke, teman-teman, jenis terakhir dari kata benda ini adalah cases. Cases ini merupakan hal meletakkan kata benda dalam kalimat bahasa Inggris dan bagaimana hubungannya dengan kata-kata lain ya. Dalam tata bahasa Inggris ini sendiri ya, ada beberapa macam cases. Pertama, itu ada nominative case. Kemudian ada objective case, vocative
case dan possessive case. Nah, di sini kita bahas satu persatu, teman-teman. Nominative case atau kasus nominatif. Nominative case atau kasus nominatif adalah kasus penggunaan kata-kata yang berfungsi sebagai subjek, apposition, dan complement dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Contohnya, I am buying a new book. I di sini adalah nominative case sebagai as the subject. Kemudian contoh berikutnya, Mrs. Samantha, my teacher will go abroad tomorrow. My teacher is a nominative case sebagai apposition. Berikutnya, my father is a doctor. A doctor is a nominative case ya, as the complement. Nah, udah jelas ya teman-teman. Berikutnya dari jenis cases ya, kata benda case, ini ada objective case. Objective case atau kasus objektif adalah kasus penggunaan kata-kata yang berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, ini dia ada dua kasus di dalamnya. Pertama, accusative case atau kasus akusatif, yaitu bila objek yang digunakan dalam kalimat itu merupakan objek langsung atau direct object. Ya, contohnya aja, I am buying a magazine. Saya sedang membeli sebuah majalah. Yang kedua ada dative case. Dative case adalah bila objek yang digunakan dalam kalimat merupakan objek yang tidak langsung atau indirect object. Maka kasus tersebut dinamakan dative case. Contohnya, she wrote a letter last night. Oke teman-teman, kita lanjut kepada jenis berikutnya adalah vocative case. Vocative case adalah kasus vokatif di mana kasus penggunaan kata-kata dalam sebuah kalimat langsung, atau dengan kata lain vocative case ini digunakan jika seseorang berbicara secara langsung kepada orang lain, teman-teman. Contohnya di sini, Lillian, please open the window. Oke, Lillian, please open the window. Nah, Lillian di sini adalah vocative case. Contoh berikutnya adalah, can I help you, madam? Can I help you, madam? Madam merupakan vocative case. Oke. Berikutnya adalah possessive case. Aduh, posesif banget. Oke, sesuai dengan katanya possessive case atau disebut dengan kasus kepemilikan. Possessive case pada umumnya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan terhadap sesuatu. Nah, possessive case ini dibentuk dengan menggunakan apostrophe S. Contohnya di sini adalah the girl's book is red. The girl's book is red. Nah, the girl's book di sini adalah satu kesatuan kata benda, artinya buku gadis ya, buku anak perempuan ya. Buku anak perempuan itu berwarna merah. Contoh berikutnya adalah the man's house is very far. The man's house is very far. Rumah pria itu jauh ya. Kemudian adalah Charles house. Sorry. Miss agak geram sedikit nih. Charles house. Ini adalah termasuk kepada possessive case. Jenis kata benda possessive case. Bagaimana teman-teman? Sudah paham di sini? Jadi ada berapa macam jenis kata benda, teman-teman? Oke, jadi kata benda itu ada 5 jenis ya, sudah dijelaskan tadi satu persatu bersama dengan contohnya. Next, kita akan belajar lagi dengan topik yang berbeda, tetap pada bagian the eighth part of speech. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.